pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa saja? Sama Ani. Sama Dewi. Oh, Dewi juga. Nah, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai struktur sel, yaitu mengenai sel hewan. Nah, pada hari ini kita akan membahas struktur sel lanjutannya, yaitu mengenai sel tumbuhan. Nah, kemarin malam kalian sudah belajar atau belum? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau tanya, kan kemarin kita sudah membahas mengenai sel hewan kan ya? Dan kalian kemarin juga sudah belajar. Nah, Ibu mau tanya, apa sih yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Dinding sel, kalau sel tumbuhan ada dinding selnya, kalau hewan tidak ada. Kalau sel tumbuhan, Nah, kalau dari gambar ini, apa yang terlihat perbedaan jelasnya? Bu. Ya, kalau yang sel hewan yang mana dulu? yang Ya. orange, Ya, ini sel hewan dan ini sel tumbuhan. Nah, apa yang tadi yang membedakannya? dinding sel. Kalau bentuknya, ini Iya. bentuknya beraturan atau tidak? Kalau sel hewan, kalau sel hewan itu bentuknya tidak beraturan. Kalau sel tumbuhan itu bentuknya beraturan. Nah, kalian tahu nggak apa yang membedakannya lagi struktur organelnya? Itu biru yang besar itu vakuola. Iya, vakuola. Terus apa lagi? Ada kloroplasnya. Nah, ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, kalian itu nanti dapat mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai bagian-bagian sel tumbuhan serta menjelaskan fungsinya. Lalu kalian dapat membuat proyek 3D tentang sel tumbuhan. Lalu kalian nanti akan mempresentasikannya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan sel tumbuhan, kita lihat strukturalnya. Nah, jadi kalau di sel tumbuhan itu strukturalnya ada nukleus, kloroplas, vakuola, aparatus Golgi, mitokondria, dinding sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, dan membran sel. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu dinding sel. Nah, dinding sel itu yaitu lapisan yang paling terluar yang membuat tumbuhan itu bentuknya itu kuat. Nah, ada yang tahu nggak fungsinya dari dinding sel? Melindungi organel sel. Ya. Terus apa lagi? Membentuk Ya, memberikan bentuk pada sel. bentuk pada sel. Lalu ada membran sel. Nah, membran sel ini merupakan lapisan yang sangat tipis. Ada yang tahu nggak membran sel itu letaknya di mana? Mitokondria. Nah, membran sel itu letaknya itu berada di dalam dinding sel. Nah, yang fungsinya itu mengatur keluar masuknya zat seperti air, mineral, nutrisi sehingga produksi selnya itu seimbang. Nah, selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu cairan kental seperti jeli. Nah, di sitoplasma ini berperan sebagai tempat berbagai reaksi berlangsung. Jadi semua reaksi yang di sel tumbuhan itu semuanya itu berlangsung di sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini juga sebagai tempat semua organel sel itu bekerja. Selanjutnya ada nukleus. Nah, kalau di kita kan pusat kendali kita itu ada di mana? Nukleus. Kalau kita pusat kendali
Ya, kalau kita kan pusat kendalinya kan ada di otak, sedangkan di sel tumbuhan itu pusat kendalinya itu berada di nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat DNA. Nah, DNA ini mengandung informasi genetik, sehingga fungsi dari nukleus ini yaitu mengatur semua berbagai aktivitas sel seperti pertumbuhan, perkembangan, dan produksi protein. Selanjutnya yaitu nukleus. Nah, nukleus ini yaitu struktur kecil yang terdapat di dalam nukleus. Nah, ada yang tahu peran fungsinya? Pembentukan ribosom. Ya, jadi nukleus ini merupakan struktur kecil yang ada di dalam nukleus yang fungsinya itu sebagai pembentukan ribosom. Nah, untuk ribosom ini nanti akan Ibu jelaskan di akhir. Selanjutnya ada kloroplas. Nah, kloroplas ini berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Mengandung klorofil. Ya, jadi berarti apa fungsinya kloroplas? Memberi warna hijau pada daun. Memberi pigmen hijau. Ya, kloroplas itu fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Oke. Selanjutnya mitokondria. Ada yang tahu fungsinya dari mitokondria? Menghasilkan energi bagi sel. Nah, jadi mitokondria itu fungsinya yaitu penghasil energi atau ATP bagi sel. Nah, ada yang tahu energi ini berasal dari mana? Ada yang tahu? Matahari. Energi yang dari mitokondria itu berasal dari mana? Powerhouse. Jadi energi yang dari mitokondria itu berasal dari proses respirasi sel. Nah, energi di dalam mitokondria ini dapat membuat itu sel semuanya itu dapat beraktivitas. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu menghasilkan dan memindahkan materi ke dalam berbagai sel. Nah, retikulum endoplasma itu ada berapa? 2. Apa perbedaannya RE kasar dan RE halus? kasar itu tidak memiliki ribosom, lalu harus ada. Ya, ini yang RE kasar dan ini yang RE halus. Lalu apakah fungsinya juga sama? Tidak. Kalau RE kasar fungsinya Membuat dan memproses protein. Kalau RE halus Membuat lemak. Nah, ya jadi RE kasar itu yang ada jutaan ribosomnya, sedangkan kalau RE halus itu tidak memiliki ribosom. Selanjutnya yaitu aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi di sel tumbuhan ini berperan sebagai pengemasan, yaitu bagian pengemasan, yaitu organel yang memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein dan lemak. Nah, protein dan lemak ini berasal dari mana? Berasal dari produksi produksi RN tadi. Selanjutnya yaitu ada vakuola. Ada yang tahu fungsi dari vakuola? Menjaga keseimbangan air dalam sel dan menyimpan berbagai zat. Ya, selain untuk menyimpan cadangan makanan, terus menyimpan pigmen warna, nah vakuola ini juga berfungsi sebagai yang membuat sel tumbuhan itu dapat berdiri tegak. Jadi kalau tidak ada vakuola ini, ya bentuknya itu juga tidak beraturan misalnya. Nah, selanjutnya ribosom. Tadi ribosom itu proses pembuatannya ada di organel apa? Ribosom. Bukan, ayo apa? Nah, jadi ribosom ini tadi proses pembentukannya itu berada di nukleus. Nah, kan ribosom itu apa? Jadi ribosom itu tempat terjadinya sintesis protein.
Ya, sintesis protein, yaitu membuat protein yang diperlukan sel untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Nah, dari apa yang Ibu paparkan, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Nah, baik, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompok ya? Sudah. Nah, hari ini kita akan membuat proyek 3D terkait struktural sel tumbuhan. Jadi kemarin kan dibagi menjadi 2 kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Satu kelompok 5 orang. 5 orang kan ya? Ya, Bu. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu. Yang itu Lima. Maksud saya hanya 3. Yang 2 gak masuk. Kelompok itu sana. Iya dong. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Kamu siap? Sudah. Kemarin bahan-bahannya apa saja? Styrofoam, Plastik, sudah membawa semuanya. Bu, kenapa itu nggak membawa, Bu? Itu saya bukan. Kamu siapa ya? Nah, silahkan kalian membuat proyek 3D-nya. Nanti kalian akan mempresentasikannya juga. Siap, Bu. Waktunya 20 menit ya. Jadi satu kelompok saling membantu biar cepat selesai. Tutorial flawless ya, Kak. Tutorial flawless. Stres aku udah buat. Iya tentu aku enggak tahu ya. Iya. Visi-misinya dari mana? Kan buka saya begini. Cowok lu. Gajar. Aku juga. Tapi biasanya kayak awal-awal mulai saya. Nanti silahkan dipresentasikan organelnya dan fungsinya ya. Tapi aku tanggal 93 kalian. Ya wis kamu aja maju. Iya, aku maju Mbak Is. Tenang ya, aku maju. Maju jadi Irati. Vika. Ayo Iya, kelompok. soalnya kita terkenal. Jangan ramai sendiri. Iya. Ini lagi diskusi. Lemnya hilang. Mbak Seira mau minta lem, Mbak Se. Iya, nggak bawa sendiri sih. hilang. Hilang. Is. Sama Berarti itu. ada berarti pada Kertasnya ada enggak? Kertas. Styrofoamnya ada. Saya tak jenengi strukturale. Iya. Dikit-dikit. Mitokondria. Sitoplasma. Situ. Ini kamu gini aja nggak bisa. Berarti. Membran sama. Aku nggak bisa juga. Ribosom. Oh, kamu kok pinter banget sih? Mengopek-ngopek. Keren banget. Kalau Iya. Keren, emang ya keren. keren ya Mbak ya. Ini siapa ya ini? Kok aku baru tahu? Murid baru ya? Jangan-jangan kita masih Jangan ramai ya. Iya, Bu. Ini pasti kan kelompok ini diskusi loh, Bu. Ini nggak diskusi. Ini ada anak baru, Bu. itu pintar kayak bisa. Iya, kayak ini loh, kayak gini loh. Clay. Kawat bulu loh. Jadi, kok lo? Orang ini ya. Orang ini kena ya. Enggak usah panik dong. Sudah selesai? Sudah. Silahkan satu kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kepada teman-temannya.
Satu anak atau berapa? Semuanya. Wow. WOB. Wow. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami Bu, kelompoknya cuma 3. 3D sel tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel itu yang ini, yang pinggir-pinggir ini. Nah, fungsinya itu untuk melindungi sel dan menjaga bentuk sel agar tetap kokoh. Wow, bagus. Terus ada membran sel. Membran sel ini. Membran sel. Yang Membran sel itu di sini Sama itu. sama di dalamnya dinding sel itu untuk mengatur keluar masuknya zat. Terus ada sitoplasma. Sitoplasma cairannya itu berfungsi untuk reaksi kimia dan tempat organel bekerja. Selanjutnya ada nukleus yang bulat ini. Iya teman-teman. Itu fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik. Ada nukleus yang di sebelah, yang di dalam nukleus itu ada membentuk ribosom fungsinya. Terus ada kloroplas. Nah, itu fungsinya untuk tempat fotosintesis, kloroplas. Terus ada mitokondria yang menghasilkan energi bagi sel. Terus ada mitokondria kayak hotdog itu. Terus ada RE, retikulum endoplasma, itu ada yang RE kasar, itu untuk proses membuat dan memproses protein. Terus ada RE halus itu untuk membuat lemak dan detoksifikasi. Terus ada aparatus Golgi yang pink itu untuk memodifikasi, mengemas dan mendistribusikan protein atau lemak. Terus ada vakuola yang besar, yang hijau warna besar itu untuk menyimpan air, menyimpan cadangan makanan. Terus ada ribosom yang bulat-bulat kecil itu untuk tempat sintesis protein. Ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Tidak Bu, bagus sekali Bu. Baik, Boleh ditutup? baik cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah paham semua ya mengenai organel sel tumbuhan dan fungsinya? Sudah Bu. Jadi jika ibu beri soal harus bisa menjawabnya ya. Waduh. Karena kan tadi sudah ibu jelaskan dan sudah melakukan proyeknya itu juga. Jadi kalian seharusnya sudah sangat paham mengenai struktural sel tumbuhan. Nah, ini untuk soalnya. Untuk waktunya 5 menit. Ya Bu. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Tidak boleh tanya ke temannya ya. Tidak boleh. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan ngantuk. Sudah Bu. Sudah. Enggak ada Nah, baik, kita ulas materinya kembali ya. Nah, jadi tadi apa itu yang sebagai pusat pengendali sel tumbuhan? nukleus. Nah, kalau ribosom itu proses pembentukannya berada di mana? Nukleolus. Ya. Apa itu fungsi dari ribosom? Iya. Ya. Terus fungsi dari dinding sel? Melindungi sel dan juga membentuk sel. Kalau mitokondria fungsinya apa? Menghasilkan Energi. Nah, energi itu tadi berasal dari mana? Proses apa? Respirasi. sel. Nah, ya. Jadi kalian sudah tahu ya apa perbedaannya sel tumbuhan dan hewan? Sudah. Nah, ini ya untuk perbandingannya sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau ini ketiga ini tidak dimiliki oleh
yaitu dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Dan ini untuk gambar perbandingannya bisa dilihat. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya mau tanya kenapa vakuola sel hewan kecil tumbuhan besar? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau di tumbuhan itu untuk menyimpan cadangan makanan berbeda kalau di hewan. Kan dewan nggak ada, soalnya kalau di tumbuhan kan untuk cadangan makanan tumbuhan itu. Ya benar. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah. Ya, untuk minggu depan kita mempelajari mengenai materi baru, yaitu mengenai struktur tumbuhan. Seperti apa itu tumbuhan? Belum tahu. Nanti silakan dipelajari ya. Jadi sebelum kelas masuk, nanti ibu tanya, jadi kalian harus tahu. Nah, sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nunjukin tag video. Oh iya, oke. Oke, agak sepi ya hari ini ya. Agak sepi ternyata. Untuk yang pertama agak sepi, tapi itu sudah praktek keempat, saya sudah tidak tahu harus mengomentari apa lagi. Ya, dan apa yang sudah sebenarnya it's okay aja sih. Kelas kan nggak harus selalu rame ya. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa aja. Cuma nanti pesan saya, karena setelah kamu micro teaching kan berarti semester depan sudah full PLT ya. Ya saya rasa kalau pesan saya sih sebelum ngajar nanti di pertemuan pertama coba gali dulu ya kemampuan, bukan kemampuan, paling tidak harus tahulah gaya belajar siswanya gimana, terus biasanya gurunya ngajar gimana, apa yang kiranya mereka suka, gitu mungkin kalian harus tahu dulu. Itu mungkin ya kalau dari segi pengajaran sih harusnya sudah praktek keempat sudah jauh lebih baik lah, sudah nggak ada lagi yang perlu dikomentari mungkin, selain memang ya agak sepi aja ya. Oke, terima kasih, lanjut. Dikasih apa?